Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-55. Selamat mendengarkan. Senang bisa bertemu denganmu lagi, kata Theo. Maaf, aku tidak merasakan hal yang sama, jawab Diana datar. Saat Diana mengatakannya, lift bergetar. Apakah ada gempa? Tanya Diana terkejut dan panik. Tiba-tiba lift mati dan lampunya ikut mati. Dalam keadaan lift yang mati dan gelap, mereka berdua terjebak di sana. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada Theo dan Diana? Lift macet dan lampu mati. Diana panik. Dia berteriak, "Lelucon macam apa ini? Theo, kau kan tahu kalau aku takut pada tempat-tempat yang gelap dan tertutup." Diana mengira Theo yang melakukan ini. Diana berusaha membuka pintu dan menekan semua tombol lift. Theo mencoba menghentikannya. Dia memeluknya dari belakang dan memegang tangannya dengan kuat. "Aku tidak melakukannya, Diana. Aku bersumpah. Tolong, tenanglah," kata Theo. "Kalau begitu, tolong cepat buka pintunya. Aku tidak suka ini," kata Diana panik. Theo membuat Diana menghadapnya. "Aku di sini. Kau akan aman bersamaku. Tutup saja matamu jika kau terlalu takut," kata Theo. Diana memejamkan mata. Dia sedikit tenang. Theo mencoba membuka pintu, tetapi dia tidak berhasil. Tidak ada jaringan, jadi dia tidak bisa menelepon siapapun. Dia hanya menekan tombol darurat sambil berharap yang terbaik. "Theo, kau masih di sini kan?" tanya Diana. "Ya, aku ada di dekatmu," jawab Theo. "Kapan kita akan keluar dari sini?" tanya Diana. "Tunggu, petugas keamanan akan segera membebaskan kita. Sebelum itu, mari kita duduk, karena kita berdua sama-sama merasa lelah," kata Theo. Theo dan Diana sama-sama duduk. Diana memegang tangan Theo tanpa sadar. "Apakah kau kedinginan?" tanya Theo. "Tidak, aku baik-baik saja," jawab Diana. "Jadi, mari kita bicara karena kita terjebak di sini," kata Theo. Theo ingin mengalihkan perhatian Diana agar dia tidak merasa takut. "Baiklah," jawab Diana. "Bagaimana kabarmu dalam 3 bulan ini?" tanya Diana. "Aku tidak tahu, aku merasa sendirian. Aku merindukan teman-temanku," jawab Diana. "Apakah kau merindukanku?" tanya Theo. "Tidak, itu sebabnya aku pergi menjauh darimu," jawab Diana. Lampu berkedip-kedip. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Diana dan mereka menatap ke langit-langit lift. Lampunya rusak dan terlihat akan pecah. Untuk melindungi Diana, Theo memeluk Diana dengan erat. Beberapa pecahan kaca mengenai punggung dan tangan Theo. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Theo. "Aku baik-baik saja, tapi kau?" jawab Diana. "Aku baik-baik saja. Ayo, kita istirahat saja," jawab Theo. Beberapa jam kemudian, Diana tertidur. Theo meletakkan kepala Diana di pundaknya. Dia memegang tangannya. Theo merasa sangat senang bisa dekat dengan Diana. Theo pergi untuk menyentuh wajah Diana, tetapi dia merasakan sakit di tangan kirinya. Theo tidak bisa memindahkannya karena dia takut membangunkan Diana. Bunyi pintu lift terbuka. Diana terbangun karena itu. "Theo, ayo pergi. Pintunya sudah terbuka," kata Diana senang. Petugas keamanan meminta maaf kepada Theo dan Diana. Diana pergi keluar untuk menghirup udara segar.
Diana membuka ponselnya untuk melihat waktu. Saat itu, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Diana sedang meregangkan tubuh dan terkejut melihat darah di baju putihnya. Diana tahu kalau itu bukan darahnya, karena Diana sama sekali tidak terluka. Diana pergi ke Theo dan menyentuh jas hitamnya untuk mencari sumber darah itu. "Maafkan aku mengotori pakaianmu," kata Theo. "Apa kau sedang bercanda? Kau terluka. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku memperburuk lukamu dengan memberikan tekanan saat aku tidur," kata Diana khawatir. "Hei, jangan berteriak. Rasanya tanganku akan robek," kata Theo. "Ini salahku," kata Diana. Kemudian Diana melihat ke mobil Theo dan menyuruh Theo untuk duduk di kursi di samping pengemudi. "Hei, siapa yang akan membawa mobilnya?" tanya Theo. "Shh, kau diam saja, aku yang akan menyetir," jawab Diana dengan menyalakan mobil Theo. Dia tampak percaya diri, sepertinya dia adalah pengemudi biasa. "Kapan kau belajar mengemudi?" tanya Theo. "Ini kedua kalinya aku mengemudi. Aku dulu mengemudikan mobil Adrian," kata Diana, dan dia menjadi sedikit sedih setelah mengingat Adrian. "Apakah kau telah bertemu Adrian?" tanya Theo. "Ya, hampir saja, tapi dia kabur setelah melihatku," jawab Diana. "Mungkin dia takut jatuh cinta lagi padamu," kata Theo. "Terkadang aku merasa seharusnya tidak berpacaran dengannya. Itu merusak persahabatan kami," kata Diana. "Bagaimana dengan Han?" tanya Theo. "Aku selalu menganggapnya sebagai kakak laki-lakiku," jawab Diana. "Ya, itu terdengar baik. Adrian masuk dalam zona teman, dan Han masuk dalam zona saudara," kata Theo di dalam pikirannya. Diana memakir mobil Theo dan Diana sampai di rumah Theo dengan selamat. "Kau bilang kau pindah rumah, tapi rumah itu sama sekali tidak berbeda," tanya Diana. "Setelah bertemu denganmu lagi, aku pindah ke sini lagi. Itu memberiku harapan bahwa kau akan bersamaku lagi," kata Theo. "Baiklah, aku akan pergi," kata Diana. "Sudah larut malam, aku akan sangat mengkhawatirkanmu. Kuharap kau tetap di sini. Ada banyak kamar yang bisa kau gunakan," kata Theo. Diana berpikir sejenak. "Baiklah, ini hanya karena sudah larut," kata Diana. Theo dan Diana masuk rumah. Diana merasakan ledakan ingatan yang dilemparkan padanya saat dia masuk. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa bulan Theo memiliki seseorang di rumahnya. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di rumah ini. Tidak ada penjaga, pengurus rumah tangga, dan Bibi Ella, kata Diana. "Aku tidak ingin melihat siapapun, jadi aku menyuruh mereka pergi. Tapi aku tidak yakin Ella pergi ke desanya," jawab Theo. "Aku lupa bagaimana kabar saudara Rio dan di mana dia sekarang," tanya Diana. "Dia telah bahagia. Dia ada di alamnya sekarang," jawab Theo. "Apa?" ucap Diana terkejut. "Dia menginginkan itu. Pada hari kau pergi, aku memutuskan untuk membebaskannya juga," kata Theo. "Sebaiknya kau harus membersihkan dirimu dan kau juga harus memperbaiki lukamu," kata Diana. Diana mengganti topik. Dia merasa sedih karena memikirkan bahwa selama ini Theo sendirian. Diana tetap memejamkan matanya, tetapi dia tidak bisa tidur dengan pakaian kantor ini. "Theo, apakah kau memiliki beberapa pakaian yang bisa aku pinjam?" tanya Diana. Theo sedang mandi di kamar mandinya. "Ya, ambil apapun yang kau mau dari lemariku," jawab Theo. Diana berada di kamar Theo. Semua hal berada di posisi yang sama. Dia pergi ke lemari untuk melihat semua pakaiannya yang dia tinggalkan dengan rapi. Dia memilih setelan piyama dan berganti pakaian. Dia menyentuh furnitur. Diana merindukan Theo dan hidup bersamanya. Diana membuka laci meja samping tempat tidur untuk melihat sketsa. Itu adalah sketsa wajah Theo yang sedang marah yang pernah dibuat Diana.
Apa dia sengaja menyimpannya? Gumam Diana. Theo datang setelah mandi. Dia bertelanjang dada karena harus membalut lukanya. Theo melihat Diana memegang sketsa itu. Maaf, aku akan segera pergi. Tapi sketsa ini, kata Diana. Ya, aku menyimpannya. Karena itu adalah karyamu. Jadi, aku harus menyimpannya, kata Theo. Beberapa tetes darah keluar dari lengan Theo. Biarkan aku membantu untuk membalut lukamu. Karena kau terluka karena aku, kata Diana. Theo tidak keberatan karena dia suka bahwa Diana mau merawatnya. Theo duduk di tempat tidur, Diana membalut lukanya. Kau harus berhati-hati, tangan kirimu kan pernah retak sebelumnya, kata Diana. Apa kau masih peduli denganku? Tanya Theo. Diana tetap diam, dia melihat tanda hitam di tubuhnya. Theo melukai dirinya sendiri lagi. Theo, apakah kau melukai dirimu sendiri lagi? Tanya Diana karena merasa khawatir dengannya. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.